plakat dari Rektor Uniska Muhammad Al-Asyaf Al-Banjari Banjarmasin, Bapak Profesor Abdul Malik, SBT Masih PhD IP Wasit Engineering, kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Dr. Andres Muhammad Antar MSI, dan didampingi dengan Ketua Badan Kepengurusan Uniska Bapak Dr. Andres Haji Mustafa, dan Dekan Fakultas Hukum Uniska Bapak Dr. Abdul Khalid SHI SHM. Dan mohon izin kepada Bapak Ibu undangan beserta para dosen untuk bisa maju ke depan akan dilaksanakan sesi foto bersama Bapak. Baik, terima kasih banyak persilakan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Dr. Andres Muhammad MSI, kepada Badan Pengurus Uniska Muhammad Al-Banjari Banjarmasin, Bapak Dr. Andres Haji Mustafa, Rektor Uniska Muhammad Al-Banjari Banjarmasin, Bapak Profesor Abdul Malik PhD Wasit Engineering, dan Dekan Fakultas Hukum Uniska Bapak Dr. Rafiq Khalid SHI SHM. Dengan berakhirnya kiosk pitch tadi, maka berakhir pula sesi pembuka kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi 2, yaitu adalah penyampaian materi. Materi kita pada hari ini adalah sinergitas perguruan tinggi swasta dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI dalam upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademika perguruan tinggi swasta. Yang akan narasumber kita adalah Bapak Dr. Ahmad Gunawan SHMH, dan yang bertindak sebagai moderator adalah Bapak Dedi Sugianto SHMH. Kepada Bapak narasumber dan Bapak moderator, silakan menempati posisi di depan dan silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Uniska, kepada yang terhormat tenaga kependidikan Fakultas Hukum Uniska, kepada yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Uniska. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan acara kita pada hari ini dengan tema Seminar Hukum Sinergitas Perguruan Tinggi Swasta dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
dalam upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademika perguruan tinggi swasta. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat sahabat beliau dari dulu, sekarang hingga yaumil akhir. Adapun acara kita pada hari ini dengan tema seminar hukum sinergitas perguruan tinggi swasta dengan lembaga layanan pendidikan tinggi dalam upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademika perguruan tinggi swasta akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Ahmad Munawar SHMH. Saya akan sampaikan secara singkat biodata beliau. Nama beliau Ahmad Munawar, NIDN beliau 1101087301, unit kerjanya di Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin. Alamat rumah beliau di Komplek Banjarbaru Asri, Jalan Bekantan 2, nomor 16, RT 02, RW 04, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Riwayat pendidikan beliau di perguruan tinggi yaitu Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Agung Mangkurat, jurusan Hukum Pidana, lulus tahun 1999. Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, jurusan Ilmu Hukum, lulus tahun 2011. Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, jurusan Ilmu Hukum, lulus tahun 2019. Pengalaman jabatan akademik beliau yaitu sebagai pembantu Dekan 3 Fakultas Hukum Uniska pada tahun 2013 sampai 2016. Pembantu Dekan 2 Fakultas Hukum Uniska tahun 2016 sampai 2017. Kepala Biro Humas Uniska pada tahun 2020 sampai 2021. Kepala UPT Uniska Banjarbaru 2021 sampai sekarang. Pengalaman dalam organisasi profesi beliau yaitu sebagai anggota Pradi pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, kemudian Ketua Bidang Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia Pradi pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun tema yang akan disampaikan beliau berkaitan dengan bagaimana peran bersama antara perguruan tinggi swasta dengan lembaga layanan pendidikan tinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademika dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Langkah ini tentu menjadi sangat penting dan menjadi tadi sudah disampaikan oleh Kepala LLDikti bahwa ini menjadi konsen bagi perguruan tinggi maupun kementerian agar tidak terjadinya upaya-upaya yang menimbulkan atau potensi yang menimbulkan terjadinya kekerasan seksual. Untuk itu langsung saja kita serahkan kepada narasumber kita hari ini untuk memaparkan materi yang akan beliau sampaikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Pengawas Yayasan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum. Yang saya banggakan mahasiswa peserta seminar pada hari ini, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir.
uraikan di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan oleh Kepala LA Dikti tadi, karena yang dijadikan rujukan di dalam materi ini adalah Permendikbudristek 30 tahun 2021 tentang PPKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Artinya di dalam Permendikbudristek tersebut ada dua hal penekanannya, yaitu masalah preventif dan represif terhadap terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademika atau di lingkungan perguruan tinggi. Di sini dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang dimaksud kemerdekaan di sini adalah termasuk salah satunya rasa aman dari berbagai macam gangguan. Kemudian jauh hari sebelum Indonesia membuat Undang-Undang 39 tahun 1999 sebagai manifestasi dari negara yang tergabung atau mengakui deklarasi hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat hak-haknya. Kemudian di dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak kemerdekaan itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah hak untuk hidup, kemudian hak akan kebebasan, dan yang ketiga adalah hak akan hak milik. Dalam hal ini, yang termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkup sivitas akademika termasuk hak yang kedua, yaitu hak akan kebebasan. Next. Nah, tadi sudah diuraikan juga tentang latar belakang kenapa lahir atau muncul Permendikbud 30 tahun 2001 tentang, saya sebut permen aja ya, karena terlalu panjang, Permendikbudristek sekarang, karena terjadinya atau banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia, termasuk yang tidak terlepas di lingkungan perguruan tinggi. Sementara regulasi atau aturan perundang-undangan yang ada di negara kita itu masih belum mengatur secara detail bagaimana manakala terjadi kekerasan seksual yang di luar aturan yang ada di dalam regulasi. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual. Di antaranya pertama, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 35 tahun 2014. Di situ hanya berlaku terhadap mereka yang usianya 18 tahun ke bawah. Sementara yang ada di lingkup sivitas akademika itu semuanya rata-rata sudah dewasa, di atas 18 tahun. Kemudian Undang-Undang 23 tahun 2004 tadi sudah disebutkan juga tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu lingkupnya adalah lingkup domestik di dalam sebuah rumah tangga, di mana sivitas akademika tidak merupakan bagian yang dimaksud di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Kemudian di dalam KUHP pasal 285 dan seterusnya itu sangat minim. Di situ yang masuk di dalam lingkup kekerasan seksual, mulai dari perkosaan, pelecehan dan seterusnya, 285 perkosaan. Oke, next. Tujuan halaman 5. Tujuan peraturan menteri sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus. Artinya apa? Permendikbud ini, Permendikbudristek ini, selain berlaku di lingkup sivitas akademika, juga berlaku di luar sivitas akademika manakala dalam melaksanakan tugas tridharma. Misalnya lagi pengabdian masyarakat di suatu daerah, tetap melekat permen ini. Kemudian untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat,
setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Ini tujuannya. Kemudian next, tentang poin-poin penting di dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Yang pertama adalah fokus pada kekerasan seksual, kemudian prioritas hak korban, bukan berprioritas pada pelaku, kemudian sasaran Permendikbud, nanti kita bahas satu-satu. Bentuk kekerasan seksual tadi juga sudah disampaikan. Sanksi bukan berorientasi pada pelaku, tapi lebih ke arah perlindungan terhadap korban dan ketidakberulangan peristiwa itu. Kemudian di situ ada kewajiban perguruan tinggi untuk membentuk satgas. Kemudian yang terakhir, laporan wajib dilakukan tiap semester. Oke, next. Nah, fokus pertama adalah pada kekerasan seksual. Jadi sudah disampaikan, perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Artinya tidak, misalnya antara pimpinan dengan bawahan, antara dosen dengan mahasiswa, itu ada ketimpangan relasi kuasa yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan baik psikis dan atau fisik. Psikis, gangguan ya karena tertekan fisiknya, stres dan sebagainya, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Pasal 1 angka 1 Permendikbud Ristek itu fokusnya yaitu pada kekerasan seksual, kemudian definisi kekerasan seksual pada pasal 1 ayat 1. Kemudian prioritas kedua atau poin kedua yaitu hak korban. Perlindungan dan hak korban menjadi prioritas utama dalam Permendikbud Ristek. Target dari permen ini adalah melindungi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu korban, dan untuk mencegah terjadinya kontinuitas atau keterulangan daripada korban-korban ini. Jadi lebih fokus pada perlindungan korban. Kemudian pencegahan dan penanganan kekerasan, masih di 2 Mbak, dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kemudian kesehatan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. Jadi sekali lagi poin utama yang kedua adalah prioritas terhadap hak korban. Next. Nah, sasaran dari Permendikbud ini tadi juga sudah disampaikan, itu tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa, tapi juga pendidik itu dosen, tenaga kependidikan itu adalah seluruh tenaga penunjang pendidik, yaitu staf akademik, kemudian warga kampus adalah semua orang atau setiap masyarakat yang beraktivitas bekerja di kampus. Kenapa? Karena di sini tenaga kebersihan, tenaga keamanan tidak termasuk teknik tenaga kependidikan. Kemudian masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan dalam pelaksanaan tridharma. Jadi ada 5 sasaran dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Next, Mbak. Nah, jadi upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi tadi meliputi 2, yaitu preventif atau pencegahan dan juga penanganan. Pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Artinya ini memberikan jaminan bahwa di perguruan tinggi itu tidak akan terjadi kekerasan seksual dengan berbagai macam upaya. Silakan nanti saudara detailnya kalau Bapak bahas 58 pasal yang ada di dalam Permendikbud Ristek tidak cukup waktu 2 jam. Ada 58 pasal di dalam Permen Ristek
Permendikbudristek ini. Nah, salah satunya di situ ada mengatur bagaimana seorang mahasiswa harus berhubungan dengan dosen di luar kampus. Itu ada mekanisme-mekanisme. Ini nanti tugas dari Kaprodi untuk membuat mekanisme bagaimana mahasiswa manakala mau ketemu dengan dosen di luar kampus. Itu diatur di dalam Permendikbudristek tersebut. Kemudian penguatan karakter, makanya mahasiswa diharapkan lebih banyak membuat satu kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sehingga nantinya terhindar dari hal-hal termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual. Kemudian penanganan adalah tindakan cara proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sekali lagi tadi bahwa prioritasnya adalah terhadap perlindungan korban. Ya. Kemudian ini berbeda penanganan terhadap atau tindakan penanganan di sini berbeda dengan penanganan perkara pidana biasa. Makanya tadi dikatakan oleh Kepala LL Dikti bahwa termasuk di dalam hukum pidana pembuktian mengenai tindak pidana kekerasan seksual itu sulit untuk dibuktikan. Sehingga salah satu terobosan misalnya Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT di situ lebih disederhanakan pembuktian di dalam PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga cukup dengan keterangan saksi korban dan satu alat bukti berupa visum, sudah cukup. Ini disederhanakan. Sekali lagi bahwa proses penanganan di dalam pelanggaran Permendikbudristek ini tidak sama dengan penanganan di dalam perkara pidana biasa. Makanya oleh Menteri dibuat aturan tersendiri. Ada yang mengatakan bahwa aturan ini tumpang tindih dengan Undang-Undang 12 tahun 2002 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Tidak ada yang tumpang tindih. Kenapa? Kenapa muncul Permendikbudristek 30 tahun 2021? Ya karena pemerintah lambat mensahkan Undang-Undang 12 2002 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, kalau diarahkan ke Undang-Undang TPKS, maka pembuktiannya juga berbeda dengan Permendikbudristek 30 tahun 2021. Makanya lebih ke arah moral. Next, ini bentuk kekerasan seksual tadi sudah dijelaskan. Ada 21 jenis. Pasal 5 ayat 1. Ini yang menurut Kepala LLDikti tadi untuk benar-benar diketahui, benar-benar dipahami, sehingga saudara nanti mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga pendidikan tidak sampai nanti diperiksa oleh Satgas karena adanya laporan. Sekali lagi, Satgas di dalam menerima laporan itu bersifat pasif sebenarnya, karena nunggu laporan. Kemudian cara pelaporannya di dalam Permendikbudristek ini lebih sederhana, tidak perlu harus datang. Silakan nanti baca di regulasinya. Nggak saya masukkan di situ, cukup dengan WA, kemudian surat elektronik atau telepon. Kemudian ada satu lagi. Nah, ini nantinya kami harapkan pihak universitas, nggak ada sudah, atau satgasnya segera membuat nomor hotline pengaduan PPKS. Ini untuk memudahkan nanti tentang kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi per 6 bulan atau per semester. Karena tadi konsekuensinya ada secara tegas diatur sampai pada penurunan akreditasi sebuah perguruan tinggi. Pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi pro dan kontra tentang pasal 5 ayat 1 tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Salah satunya ini yang huruf F mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman, kemudian audio,
dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Artinya apa di sini? Kalau ada persetujuan korban tidak apa-apa. Ini yang menjadi permasalahan pro dan kontra. Tapi secara hukum, ini kan kalau dikaitkan dengan agama, berarti ini melegalkan sesuatu yang melanggar aturan agama. Cuma kalau di situ ada persetujuan siapa yang lapor, siapa yang dilaporkan, sama-sama sepakat untuk membuat itu. Ini menjadi pro dan kontra. Makanya ada simbol tolak Permendikbud Ristek 30 tahun 2021. Sekali lagi, manakala ada persetujuan di sini berarti di sini tidak ada korbannya. Kemudian di sini yang G juga mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Kalau disetujui, tapi kalau diunggah ke ranah media sosial bukan terhadap korban aja. Ini yang dimaksud ke korban unggahnya. Tapi kalau ke ranah publik ini kena undang-undang ITE. Tetap dengan atau tanpa persetujuan korban tetap. Oke? Next. Ini silakan dibaca. Kemudian yang kelima, sanksi bukan berorientasi pada pelaku. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatan yang dilakukan terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan berorientasi pada pelaku. Artinya apa? Atas tindakan dan perbuatan pelaku tersebut, bagaimana dampak yang dirasakan langsung oleh korban dan juga dampak yang dialami oleh perguruan tinggi. Misal, korban nggak begitu katakanlah terganggu, tapi ini sudah ada dilaporkan, tapi dampaknya masyarakat tidak percaya lagi ke perguruan tinggi yang dimaksud. Makanya di sini orientasinya bukan penjatuhan sanksi pada pelakunya, tapi sejauh mana dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu ini terhadap korban termasuk perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian perguruan tinggi wajib membentuk satgas. Ini karena tadi dari data yang disampaikan untuk PTS sampai Oktober sudah 100%, berarti dapat disimpulkan Uniska sudah membentuk satgas ya. Karena laporan yang disampaikan tadi bahwa LLDT sudah 100%. Kemudian yang ketujuh, laporan dilakukan setiap semester. Rektor, ini manakala bentuknya perguruan tinggi. Kemudian direktur perguruan tinggi, ini manakala bentuknya sekolah atau akademi, diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atau monef secara rutin seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan kinerja satgas di kampusnya. Ini harus menjadi perhatian, jangan sampai nantinya terlewati kemudian berakibat pada dirugikannya semua sivitas akademika karena kelalaian satgas untuk melakukan ini. Kemudian berdasarkan pasal 54 Mendikbud Ristek, hasil monef dilaporkan setiap semester yang berupa kegiatan pencegahan kekerasan seksual, hasil survei yang dilakukan oleh satgas, data pelaporan kekerasan seksual, kemudian kegiatan penanganan kekerasan seksual dan kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual. Jadi yang kedua itu apa saja yang harus dilaporkan oleh satgas. Next, pencegahan diatur di dalam pasal 6 yang melakukan pencegahan kekerasan seksual itu perguruan tinggi, kemudian pendidik dan tenaga pendidikan dan juga mahasiswa, tidak termasuk warga kampus. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus. Nah, ini mengenai pengenaan sanksi administratif pasal 13. Jadi sebuah aturan atau regulasi itu akan mempunyai kekuatan mengikat dan ditaati oleh masyarakat. Salah satu syaratnya harus ada sanksi. Manakala sebuah aturan itu
tidak diikuti dengan sanksi, maka tingkat ketaatan masyarakat terhadap sanksi itu sangat rendah. Jujur termasuk, mungkin kalau mau jujur pakai helm itu karena ada sanksi pidana kurungan atau denda. Kalau tidak ada, parak aja kan Bapak. Jadi di sini pertama, pengenaan sanksi administrasi atau administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual. Untuk mengenai terbukti atau apa alat bukti yang digunakan di dalam penanganan terhadap kekerasan seksual itu, di situ Permendikbud memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk membuat pedoman. Jadi di dalam Permendikbud di sini tidak mengatur hukum acaranya atau dengan bukti apa sehingga perbuatan pelaku itu bisa dinyatakan terbukti. Maka di sini memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk membentuk pedoman penanganan kekerasan seksual di pasal-pasal selanjutnya. Kemudian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi dari satuan tugas atau satgas. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif itu adalah pimpinan perguruan tinggi. Nanti akan diatur tersendiri lagi di pasal berikutnya. Bagaimana Pak, manakala yang melakukan perbuatan kekerasan seksual itu sendiri pimpinan perguruan tinggi. Maka dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah Kementerian Riset Pendidikan Tinggi yang membidangi bidang dikti pendidikan tinggi. Kemudian terhadap kalau tenaga pendidik di sini ada yang karena PTS, ada yang DTY, ada yang DPK, dosen perbantuan kooperatif dulu tahu, sekarang istilahnya apa setelah berubah menjadi dikti yang kami tahu DPK. Maka terhadap DPK ini akan diserahkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek yang membidangi atau Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi tidak semuanya sanksi itu dapat dijatuhkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Manakala pertama tadi yang melakukan pelanggaran atau kekerasan seksual itu adalah pimpinan perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian terhadap dosen-dosen PNS istilahnya itu merupakan ranah atau domain dari Kementerian Pendidikan, Ristek, Dirjen Pendidikan Tinggi. Jenis sanksinya itu dibagi menjadi 3, sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan atau sanksi administratif berat. Jadi ada 3, ringan, sedang, berat. Kualifikasi ringan, sedang, berat sekali lagi itu masuk domain dalam pedoman penanganan kekerasan seksual yang tidak diatur di dalam Permendikbud Ristek ini. Kemudian sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis, pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Misalnya mungkin menyambati, itu termasuk ringan. Kami ini mungkin yang masuk ringan karena di sini tidak ada diatur di dalam Permendikbud Ristek 30/2021. Makanya di situ perguruan tinggi diamanahi untuk membuat pedoman untuk itu. Kemudian yang sedang berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. Maksudnya tanpa memperoleh hak jabatan di situ berarti kalau menjabat itu mendapatkan hak-hak berupa honorarium atau apa itu dihilangkan. Yang kedua, jenis sanksi sedang pengurangan hak sebagai mahasiswa. Ini manakala mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual. Kalau tenaga pendidik atau tenaga pendidikan tadi memberhentikan sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak. Kalau mahasiswa yang melakukan penundaan mengikuti perkuliahan, diskors, ini sanksi sedang. Kemudian kalau yang mendapatkan beasiswa, pencabutan beasiswa atau pengurangan hak lain. Kemudian sanksi administratif berupa berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa kalau pelakunya adalah mahasiswa. Ini bukan korbannya.
Kemudian pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, ini dosen, tenaga kependidikan, ini staf akademik atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang paling berat itu sampai pada pemberhentian secara tetap. Kemudian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, artinya kalau dosen macam-macam sama mahasiswa mengarah kepada silakan nanti yang pasal 5 ayat 1 tadi dipahami apakah ini masuk enggak perilaku dosen ini Pak. Laporkan aja, enggak apa-apa. Ini untuk memberikan kenyamanan dan atmosfer di perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual. Ini kadang kayak Bapak kena menilai ulun kada lulus ya. Tidak usah khawatir dengan masalah itu karena sekali lagi bahwa di situ korban mendapat perlindungan. Ya kayak apa? Anda kada lulus ya dosennya jangan terbukti diberi sanksi lulus saja ya. Kemudian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan rekomendasi satuan tugas. Sifat pekerjaan satuan tugas atau satgas itu tidak menjatuhkan sanksi, hanya merekom. Rekom itu bisa pimpinan itu memberi putusan yang lebih berat atau lebih ringan. Tapi manakala ada rekom tidak mungkin akan bebas. Kalau direkom bebas ngapain pakai satgasnya itu? Saya memaknai atau memahami aturan itu seperti itu. Kemudian ini pimpinan perguruan tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh satuan tugas. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administrasi lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ternyata ada unsur pidana, korban melaporkan terjadinya kekerasan seksual ke kepolisian, maka perkara pidana itu tetap jalan. Kenapa? Karena kewenangan yang diberikan oleh Permendikbud Dikti, Permendikbud-Ristek ini hanya penjatuhan sanksi administratif. Tapi kalau terbukti pidananya tetap akan dipidana. Misalnya melakukan perkosaan dan seterusnya. Nggak mungkin cuma diselesaikan melalui permen ini. Dalam hal putusan pimpinan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 46 dianggap tidak adil, korban atau terlapor berhak meminta pemeriksaan ulang. Nah, di sini peran dari LLDT sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Ristek. Jadi kalau pelapor atau terlapor tidak menerima putusan itu, maka di sini dapat mengajukan keberatan. Kemudian pemimpin perguruan tinggi, pemeriksaan ulang dilakukan oleh Dirjen yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan pasal 51 ayat 1. Hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa bisa menguatkan keputusan pimpinan perguruan tinggi, bisa juga memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi, satu untuk mengubah keputusan pemimpin perguruan tinggi, atau dua membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 46. Jadi ada hak banding istilahnya kalau di dalam hukum. Ini keberatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang membidangi atau Dirjen Pendidikan Tinggi. Maka di situ bisa menguatkan, bisa membatalkan. Kalau menguatkan berarti tetap. Nah, next peran LLDT dalam implementasi Permendikbud Ristek. Masih lama. Jadi dalam Permendikbud Dikti 15/2018 tentang organisasi dan tata kerja LLDT pasal 1 menyebutkan
bahwa lembaga layanan pendidikan tinggi yang selanjutnya disebut LLDikti adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang kepala. Kemudian LLDikti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menristek atau Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tahun 2018 itu masih menggunakan Menristek Dikti, kemudian berubah Mendikbudristek. Nanti mudah-mudahan jangan berubah lagi. Kemudian pasal 3, LLDikti mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tersebut diperlukan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, terutama jaminan terhadap perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam hal pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Disinilah peran LLDikti untuk bagaimana perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah kerjanya melaksanakan atau mengimplementasikan Permen nomor 30 tahun 2021 tersebut. Kemudian dalam mengimplementasikan, LLDikti menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di wilayah kerjanya masing-masing untuk melaksanakan apa yang diamanahkan di dalam Permendikbudristek tersebut. Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi swasta dalam mengimplementasikan Permendikbud agar perguruan tinggi swasta di wilayah kerja LLDikti tersebut melaksanakan dengan benar. Nah, di sini konsekuensi yang akan diterima oleh perguruan tinggi apabila tidak melaksanakan apa yang diatur di dalam Permen 30 tahun 2021, karena perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administrasi berupa pertama, penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi, dan atau penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi. Jadi sampai pada penurunan tingkat akreditasi manakala perguruan tinggi tersebut tidak mematuhi apa yang diamanahkan di dalam Permendikbudristek 30 tahun 2021. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Pemimpin perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh satuan tugas. Ayat 2, laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam hal misalnya terjadi kekerasan seksual yang menjadi perhatian publik, misalnya pemerkosaan dan sebagainya, maka kementerian bisa langsung melakukan pengawasan ke perguruan tinggi dimaksud. Kemudian ini yang ditujukan kepada pimpinan atau pemimpinnya. Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis bagi pemimpin perguruan tinggi. Kalau yang tadi itu ditujukan kepada institusinya, perguruan tingginya, yaitu mengurangi bantuan, tidak memberikan bantuan sampai penurunan akreditasi. Nah, di pasal 55 ini ditujukan kepada pemimpin perguruan tinggi. Kalau universitas rektor, kalau sekolah tinggi direktur atau ketua. Ini pertama teguran tertulis bagi pemimpin perguruan tinggi atau sampai pemberhentian dari jabatan bagi pemimpin perguruan tinggi manakala tidak melaksanakan pasal 54, yaitu mengenai monitoring dan evaluasi. Kemudian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang dapat
saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyampaikan materi. Kita beri aplaus buat dia. Demikian tadi pemaparan materi yang sudah dijelaskan begitu jelas dan rinci oleh narasumber kita. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita batasi 2 orang saja dari mahasiswa, mengingat waktu akan mendekati waktu zuhur. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, dibatasi 2 peserta. Ya, mohon izin tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Andi Alhamdulillah Ramadan, semester 5A, reguler pagi Bejen. Saya ingin bertanya Pak, apakah permen PPKS ini akan diterapkan juga pada tingkat PAUD dan Dikdasmen? Apakah permen PPKS ini akan diterapkan juga pada tingkat PAUD dan Dikdasmen? Dan saya ingin bertanya lagi, apakah di kampus kita ini sudah terbentuknya Satgas kampus? Dan sekian itu, terima kasih. Ada lagi untuk 1 peserta lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin perkenalkan, nama Andi Zulfadil Fauzi, dari kelas 5B Reguler Pagi Banjarmasin. Yang boleh dipahami tentang PPKS tersebut hanya membahas mengenai upaya preventif, yaitu pencegahan. Tapi ketika nanti terjadinya sebuah pelecehan seksual di lingkup kampus, metode yang harus kita lakukan ketika kita terjadi hal itu seperti apa yang minta itu, kami ingin mengetahui ketika terjadi hal itu kemana kami melapor selain Satgas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Di dalam Permendikbudristek 30 tahun 2021, salah satu poin penting yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sasaran Permendikbudristek tersebut pertama adalah mahasiswa,
yang kedua pendidik, yang ketiga tenaga pendidikan, keempat warga kampus atau warga perguruan tinggi, warga kampus istilahnya, kemudian masyarakat yang berorientasi dengan warga kampus. Kalau melihat sasaran sebagaimana diatur di dalam Permendikbudristek tersebut, berarti ketentuan Permendikbudristek 30 tahun 2001 tidak masuk di ranah PAUD dan juga Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Tapi lingkupnya tadi hanya terbatas di perguruan tinggi, meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat yang berinteraksi dengan warga kampus. Ya. Jelas Mas? Baik, ini tadi siapa Mas? Saya lupa terus. Andi. Ya. Di dalam Permendikbudristek 30 tahun 2021 tadi ada dua yang diamanahkan, upaya pencegahan atau preventif, salah satunya penguatan karakter mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa berhubungan dengan tenaga pendidik di luar jam kuliah, di luar kampus, itu pencegahan. Manakala terjadi kekerasan seksual, jadi sudah saya sampaikan, itu yaitu upaya represif atau penanganan. Makanya tadi kami nanti titip pesan ke universitas, karena sangat sederhana sekali di dalam penanganan PPKS ini atau penanganan kekerasan seksual ini. Korban baik mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus atau masyarakat yang berinteraksi dengan warga kampus cukup membuat laporan, bisa melalui telepon, bisa melalui surat elektronik, itu email dan sebagainya ya. Kemudian bisa melalui WhatsApp. Nah, makanya kami nanti akan sampaikan melalui Satgas sudah terbentuk. Di samping saya ini salah satu anggota Satgas, yaitu Bapak Didi Sugiantara SMA. Makanya kami mohon nanti agar di situ dibuatkan nomor hotline untuk pengaduan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus Uniska Muhammad Arsyad Al-Bandari, sehingga yang di luar kampus Uniska jangan melapornya ke sini. Makanya nanti dibatasi hotline-nya hanya untuk pengaduan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus Uniska Muhammad Arsyad Al-Bandari. Jelas Mas? Terima kasih atas jawabannya Bapak narasumber. Dengan demikian telah selesainya penyampaian materi dan tanya jawab, maka berakhir pula untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Ahmad Nur SMA. Poin yang kita dapat bahwa keseriusan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, terutama atau khususnya di lingkungan kampus Uniska Muhammad Arsyad Al-Bandari, menjadi konsen dan sudah dilakukan upaya-upaya yang terbukti. Artinya dalam hal ini aturan menteri yang mengamanahkan agar dibentuknya Satgas kekerasan seksual di lingkungan kampus Uniska sudah dilaksanakan, dan apabila nanti bagi adik-adik mahasiswa maupun mahasiswi yang menemukan ada potensi atau ada korban dari tindakan kekerasan seksual, silakan menghubungi pihak kampus. Demikian yang saya sampaikan. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Ahmad Nur SMH atas penyampaian materi tentang sinergitas perguruan tinggi swasta dengan lembaga layanan pendidikan tinggi dalam upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademika perguruan tinggi swasta. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada moderator Bapak Didi Sugiantara SMH karena sudah memandu kita pada materi hari ini. Mohon izin kepada Bapak narasumber dan Bapak moderator untuk bisa maju ke depan.